Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 6 Agustus. Untuk saham-saham yang akan kita bahas diurutin aja sesuai judul ya. Langsung aja. Yang pertama kita akan coba lihat dulu untuk saham BRIS. Hari ini mengikuti IHSG untuk saham BRIS ya, turunnya juga cukup dalam 5,10% ke level 2420. Bahkan tadi untuk saham BRIS sempat nyentuh level 2360-an ya, cuman ya ada perlawanan naik dan close. Kalau secara teknikal sini pas ya di area supportnya 2420. Di awal market open gap bawah ya, jadi untuk hari ini BRIS jebol support yang di 2525, kemudian tadi sempat jebol juga support yang di 2420, cuman ditarik naik lagi dan close di area supportnya yang ini yang 2420. Jadi secara teknikal untuk besok mungkin lihat aja di awal market untuk saham BRIS apakah melanjutkan penurunannya atau pullback mantul naik ya. Kalau misal masih turun, jangan buru-buru buat average down. Mungkin buat teman-teman yang misal minat buat masuk di saham BRIS bisa tunggu di supportnya yang di 2300 lah, itu area support selanjutnya untuk saham BRIS. Cukup dalam ya, jadi jangan buru-buru entry aja kalau masih merah untuk saham BRIS dan IHSG juga nggak mendukung. Kalau kita lihat untuk transaksinya, kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham BRIS hari ini, apakah udah ada yang nampung tanggal 5 Agustus? Asingnya keluar cukup banyak ya, 34,9 M. Jadi hati-hati aja untuk besok untuk saham BRIS ya kalau masih turun di awal market. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 5 Agustus secara keseluruhan emang didistribusi oleh asing. Bahkan kalau kita perhatikan di sini untuk BK, CC ya, ini versi asing 100% jualan di saham BRIS. Jadi seluruh transaksinya ya jualan. BK-nya net sell 20 M-an lebih. Kemudian CC versi asing juga keluar 9 M-an lebih. Selain BKCC untuk asingnya ada ZP, AK yang juga keluar. Yang masuk untuk asingnya sendiri ya ini ya, untuk nilainya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak asing keluar. Untuk lokalnya net buy ya, sebagian retail masuk di saham BRIS. Ya kalau lihat transaksinya hari ini sih mungkin untuk besok di awal market wait and see aja dulu ya, lihat kondisi marketnya gimana, lihat IHSG-nya gimana. Kalau IHSG-nya masih cenderung turun ya mending wait and see aja dulu untuk saham BRIS. Tapi kembali lagi disclaimer sih, ini sih udah di area support ya, siapa tahu besok mantul naik kan. Kalau teman-teman mau entry ya lihat bid overnya di awal market. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Kembali lagi disclaimer, untuk resistennya ya di 2525 udah jadi resistennya untuk saat ini, lumayan tinggi ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BTN nih yang harganya juga turun cukup dalam. BBTN 5% lebih ya penurunan hari ini, 5,68% ke area 1245 ya. Ini malah mau hari ini malah jebol dua support sekaligus ya, di awal market langsung open gap bawah, jadi ninggalin gap down yang hitungannya lumayan sih, lumayan jelas ya, open gap bawah, nggak ada perlawanan sama sekali, langsung turun. Dan setelah nyentuh level terendahnya di 1235 itu baru ada sedikit perlawanan, itu pun nggak terlalu kuat ya, jadi hati-hati aja untuk besok. Untuk saham BBTN kalau turun buat patokan supportnya ada di 1225 ya, jadi pantau aja ya supportnya ini, misal
besok BBTN masih dibuka merah di awal market, semoga aja sih bisa bertahan ya di atas 1225 ya. Harapan kita kalaupun turun ya mantul naik, cuman kalau langsung hijau ya bagus ya, ada potensi ngejar 1265. Ini resistannya ya 1265 itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBTN hari ini apakah masih di distribusi asing, masih 10,6 M. Kalau kita lihat lebih detail BBTN, kalau kita lihat hari ini tanggal 5 Agustus secara keseluruhan didistribusi oleh KZ versi asing sebanyak 8,1 M, 100% jualan ya untuk KZ versi asing hari ini di saham BBTN. Selain KZ ada BK versi asing juga yang keluar 1,9 M, dan yang masuk nggak sebanyak yang keluar. Jadi hari ini didistribusi oleh asing, ditampung lokal ada loh yang nampung untuk saham BBTN. Jadi semoga aja nih GR mau jaga harga untuk besok ya, soalnya kalau kita perhatikan juga hari ini hampir seluruh transaksinya baik, cukup banyak 12,3 M. Kalau kita lihat dari awal bulan ini cek dari awal bulan kemarin ya sebenarnya udah ada yang mulai akumulasi sih. Kalau kita lihat dalam 1 bulanan terakhir ini ada AK ya, AK-nya versi asing yang akumulasi 78 M-an, dan hari ini apakah AK keluar? Kayaknya tadi enggak ya, yang keluar itu BK. Kalau di sini kita perhatikan untuk AK ya dalam 1 bulanan terakhir ini AVGB-nya ada di 1350, berarti posisinya saat ini 1350 floating loss ya, averaging buy-nya di area sini. Untuk AK hari ini belum keluar sih, jadi disclaimer buat teman-teman yang mau nyicil-nyicil ya di saham BBTN, ini kesempatan sih sebenarnya ya turun lagi di level 1240-an. Tapi kembali lagi disclaimer sih, nggak ada yang pasti bisa rebound dalam waktu dekat ya, cuman buat ke 1300-an 1400-an kalau menurut saya sih di harga saat ini untuk saham BBTN masih sangat mungkin ya. Apalagi kalau kita lihat valuasinya makin murah aja ini untuk saham BBTN, berarti ya di harga 1245 ini dihargai dengan PBV 0,5 kalau nggak salah ya, harusnya sih 0,5 sih, 0,56 ya, 0,56 loh ini. Ya emang laporan kuartal 2-nya sih udah update dan nggak sebagus laporan kuartal tahun kemarin, juga nggak sebagus laporan kuartal 1, tapi paling nggak masih wajar ya kalau kita lihat penurunan BBTN di laporan kuartal 2 ini. Jadi ya sabar aja mungkin buat teman-teman yang mau masuk di saham BBTN ya. Kalau untuk jangka panjang cukup menarik ya. Kemungkinan ya mudah-mudahan untuk akhir tahun Agustus, September, Oktober, November, masih lumayan lama juga ya. Ya mudah-mudahan aja untuk akhir tahun ini bisa ke breakout di atas 1400 lah, harapan kita itu udah cukup bagus. Oke, itu tuh sampai BTN ya. Kita lihat aja untuk besok gimana, apakah masih merah atau naik. Kalau masih merah tunggu di supportnya 1225, dan kalau naik target price-nya di 1265. Oke, itu untuk saham BBTN. Selanjutnya kita akan cek saham BNGA ya. Ini hari ini juga turunnya cukup dalam ya untuk saham BNGA. Kemarin itu mencoba breakout gagal terus. Hari ini langsung turun 4,59% ke level 1765. Close-nya pas sih di area support. Tadi sempat jebol cuman ditarik naik lagi dan dijaga di area supportnya 1765. Kalau kita lihat untuk transaksinya BNGA hari ini tanggal 5 Agustus, asingnya net buy 2,9 M. Ditampung asing sih BNGA. Hari ini tanggal 5 Agustus secara keseluruhan ada yang nampung yaitu AI ya. AI versi asing net buy 5,3 M dan hampir seluruh transaksinya buy. Yang keluar untuk asingnya ada AK, BK, ZP ya. Jadi untuk asingnya ada yang akumulasi. Lokalnya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih, kayaknya lebih banyak yang keluar ya. Dan XL yang paling banyak keluar 1,6 M ya, mungkin taking profit karena hari ini IHSG merah ya.
Untuk besok sih kalau menurut saya kayaknya ada potensi hijau sih, semoga aja ya mantul naik ya. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry, kalau mau pasang antisipasi bisa sedikit di bawah 1750 ya, mungkin kalau mau diantisipasi, kalau enggak ya disclaimer juga. Kalau menurut saya sih kayaknya potensi masih cenderung konsolidasi sideways seperti ini. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya BNKA apakah udah diupdate? Udah ya, dan terus bertumbuh ya, positif nih, naik terus ya, walaupun kenaikannya itu enggak signifikan banget, tapi paling enggak masih bertumbuh untuk pendapatan BNKA ya, masih positif, lebih baik dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin, juga lebih baik dibandingkan kuartal 1 tahun ini. Jadi nggak mengecewakan banget ya untuk investornya ya, masih betah buat hold saham BNKA. Oke, itu untuk saham BNKA ya. Selanjutnya kita akan coba cek saham Antam ya. Kita cek saham Antam yang hari ini turun cukup dalam. Antam hari ini turunnya 4,46% ya, gagal ini bertahan di atas 1320 untuk hari ini, jebol support karena IHSG merah, turun cukup dalam 4,46% ke level 1285. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini ANTM Antam asingnya keluar 7 eman lebih kalau kita lihat lebih detail, padahal laporan kuartal 2-nya bagus ya. Ini kalau terjadi crash seperti hari ini ya, saham-saham merah semua, indeks global juga merah, itu biasanya harga emas naik loh. Hari ini tanggal 5 Agustus ya, yang nampung itu XL, XC ya, ini masuk lagi di saham Antam yang nampung broker-broker retail, dan yang distribusi ada RX, ZP, AKFS, yang jualan didominasi asing ya. RXFS nya versi lokal sih, jadi asingnya net sell, lokalnya juga ada yang distribusi, yang nampung retail. Wah, untuk besok hati-hati aja untuk saham Antam kalau masih merah sih. Buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi, kalau untuk jangka panjang sih ya di hold aja. Kalau misal besok masih merah ya jangan buru-buru buat average down ya, karena supportnya cukup dalam sih. Kalau secara Fibonacci ada di 1175. Coba kalau kita cek ya untuk harga emasnya berapa hari ini, soalnya indeks global pada merah sih ya, biasanya emas naik. Kalau kita lihat hari ini juga, waduh, malah merah ini. Yang naik mana? Kalau emas merah ya biasanya US dollar naik, tapi nggak lain ya ini ya. Kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir ya masih di atas ya. Ya masih di 2400-an US dollar per trade ounce ya, ini hitungannya udah masih di atas sih, cuman hari ini masih minus 1,55% ya, 2400-an, tapi masih tinggi sih. Kayaknya masih uptrend sih, masih ada potensi naik ya, apalagi kalau kita lihat kondisi global yang kurang baik ya. Ya mungkin Mas bisa koreksi turun kalau apa ya, kalau misal the Fed turunkan suku bunga kan malahan naik ya Mas ya biasanya ya. Ya kita tunggu aja lah besok gimana. Yang pasti untuk saham Antam tanggal 6 besok ya. Ya ini aja sih, kalau langsung di kamera hati-hati aja. Kalau lihat transaksi hari ini di awal market juga mending wait and see aja dulu ya, lihat IHSG-nya aja dulu gimana. Oke, itu untuk saham Antam ya. Supportnya lumayan dalam, dan resistennya di 1325 udah jadi area resistennya lagi untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. MDKA hari ini juga turunnya cukup dalam, bahkan ini jebol support kuatnya yang di 2220, close-nya di 2190. Wah ini menarik, ini buat dipantau yang suka dengan karakternya saham MDKA ya. Soalnya sekali naik biasanya langsung ngegas, dan ini hitungannya udah di area support kuat sih untuk saham MDKA.
Ya siapa tahu besok tiba-tiba ngegas kan, ya bisa dipantau aja dulu. Buat patokan ini udah resistennya di mana ini? Ya harga ini 1220 ya, 1220, 12 ya 1220. Kok 1200? 2220 itu udah jadi resisten terdekat sih untuk saham MTKA. Semoga aja besok bisa breakout ya dan bertahan di atas 220. Jadi buat teman-teman yang mau entry bisa pertimbangan kalau ini habis breakout di volume yang cukup ramai ya. Dan kalau mau antisipasi ya bisa di bawah 2210 mungkin kalau mau diantisipasi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini MTK apakah udah ada yang nampung tanggal 5 Agustus aslinya keluar 22 eman. Kalau kita lihat lebih detail MTKA hari ini tanggal 5 Agustus secara keseluruhan sih BKZ. Wah, ada yang lokalnya distribusi, yang nampung lokal ya BKKZ versi lokal juga, yang nampung YPLGYU versi lokal. Tapi secara keseluruhan hari ini transaksinya kurang bagus sih untuk saham MTKA. Nggak ada yang distribusi banyak-banyak juga. Nilai transaksinya paling gede YP itu pun netback 12,1. Wah, ini kayaknya ada potensi naik sih, mudah-mudahan ya untuk besok. Pantau aja dulu wait and see ya di awal market, tapi disclaimer buat teman-teman yang mau nge-HK untuk resiko ditanggung sendiri ya. Resiko profit, resiko rugi ya. Kalau profit bukan resiko sih. Potensi profitnya ini scalping cash biasanya cukup menarik untuk saham MTK. Jadi buat scalping yang mungkin bisa dimasukkan list ya. Apalagi ini harganya udah di area support kuat ya, udah di area bottom. Oke, itu untuk saham MTKA ya yang perlu diwaspadai kalau misal buat low baru di bawah 2050. Ya, untuk saham MTKA 2050 itu secara histori area harga terendahnya waktu itu tanggal 22 Novemberan. Jadi kalau buat lo baru di bawah 2050 ya udah tunggu di 1760-an ya, cukup dalam support selanjutnya. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR nih yang harganya lumayan kuat sih, bisa turun cuma 2% aja ya. Ketika saham-saham yang lain turunnya cukup dalam. SMGR turun 2% ke level 3780, padahal laporan kuartal satunya ya kita tahu, laporan kuartal 2 ya kita tahu sendiri ya kemarin agak mengecewakan, tapi mungkin karena emang valuasinya yang udah mentok mungkin ya di 0,6. Semoga aja sih, bukannya udah mentok, semoga aja udah mentok. Kalau kita lihat valuasinya saat ini SMGR 0,5 loh. Ya emang pendapatannya turun, cuman kan paling nggak valuasinya murah ya. Jadi kalau ada sentimen bagus aja bisa naik rebound tinggi. Kalau kita lihat di sini malahan aslinya masuk lagi nih di saham SMGR 11,2 M ya. Beberapa hari terakhir ini masuk loh. Kalau kita lihat dari tanggal 1. Kayaknya kalau kita lihat dari tanggal 1 agak error ya, ini aplikasinya mungkin udah malam. Kita lihat di sini lebih detail untuk saham SMGR. SMGR tanggal 25 tanggal 5 hari ini yang masuk untuk aslinya ada ZP. Di sini kalau kita perhatikan untuk ZP yang cenderung akumulasi ya. KZ juga 100% buy, RX 100% buy di saham SMGR. Jadi diakumulasi oleh asing. Mungkin buat teman-teman yang minat masuk di saham SMGR ini sih sebenarnya kesempatan sih kalau menurut saya ya. Tapi kembali lagi disclaimer juga sih ya. Untuk jangka panjang menarik ya untuk saham SMGR. Kalaupun turun ya support kuatnya di 3.400 lah. Potensi profit kayaknya cukup gede ya untuk saham SMGR, walaupun laporan kuartal 2-nya agak mengecewakan, tapi karena melihat asingnya beberapa hari terakhir ini cenderung masuk, bahkan hari ini ketika IHSG merah cukup dalam dan kebanyakan saham-saham turun, asingnya masih masuk di SMGR ya, walaupun nggak terlalu banyak. Dan ketika laporan kuartal 2-nya update mengecewakan pun asingnya nggak keluar ya, kemarin itu keluarnya nggak banyak lah, kalaupun keluar nggak salah ya.
masih hold wait and see mungkin ya. Jadi ya selama ada yang Jakarta untuk sama SMK harusnya nggak longsor lagi sih ya, apalagi kalau kita melihat valuasinya cukup menarik untuk saat ini, jadi bisa dikoleksi mungkin buat teman-teman untuk jangka panjang ya. Pantau aja area resistennya kalau naik di 4150 dan supportnya kalau masih turun jangan perlu buat average down, atau buat yang mau nyicil-nyicil saat ini sih disclaimer juga. Nanti kalau mau masuk dengan jumlah yang hitungannya cukup banyak ya bisa pantau supportnya di 3400 ya kalau untuk saat ini, kalau mau nyicil-nyicil disclaimer sih. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas hari ini juga turun cukup dalam ya, dan tadi sempat nyentuh supportnya di 1505 ya, di area support lah, sempat berada di area support, ditarik naik lagi, jadi dijaga untuk saham Pegas di atas 1500. Kalau kita lihat Pegas, apakah laporannya udah diupdate kuartal 2? Belum ya, semoga aja nggak mengecewakan. Kalau kita lihat di sini lebih detail untuk saham Pegas. Hari ini tanggal 5 secara keseluruhan asingnya net sell. Net sell sebanyak 2,5 M aja ya. Jadi belum distribusi untuk saham Pegas. Ini udah di area support dan asingnya belum banyak distribusi. Ya jualan sih 2,5 M, cuman kan masih ada yang masuk ini YU. Malahan 100% buy ya untuk YU versi asing hari ini di saham Pegas. Kalau kita cek dari awal bulan Juli, yang pegang barang paling banyak untuk asingnya ada ZP, YU-nya masih masuk, ZP-nya masuk 97 M-an. Untuk lokalnya pun ada yang akumulasi, yaitu AK, asingnya Netpay, harga sahamnya ya masih uptrend sih, cuman ini kan koleksi turun cukup dalam. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil di area support ya, semoga aja besok bisa naik ya. Untuk target price-nya ya dekat-dekat 1630-an ya, nggak mesti di 1635 ya, dekat-dekat area sini. Berat buat breakout kalau mau diamankan disclaimer ya, dan supportnya ada di 1500. Kalau mau pasang antisipasi ya bisa di bawah 1500 ya, kalau mau diantisipasi, kalau enggak ya disclaimer juga. Oke, itu untuk saham Pegas ya, dan mungkin ini aja dulu sih untuk analisa kata pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.